Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa-mahasiswi yang Bapak sayangi, pada siang menjelang sore hari ini kita akan melakukan ya dengan tema pada hari ini, yaitu membangun jiwa wirausaha ya. Sebelum kita mulai kuliah, kita coba berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing sekitar 1 menit. Itu berdoa mulai. Selesai. Baik, saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi, bangun jiwa wirausaha kita untuk pokok bahasan ini mempunyai tujuan, yaitu di mana mahasiswa untuk memahami bagaimana merubah mindset, ide dan peluang, serta bagaimana bisa berwirausaha secara cerdas ya. Itu tujuan kita. Nah, capaian yang ingin kita tuju dalam pembelajaran ini yaitu bagaimana supaya mahasiswa mampu memahami bagaimana bisa merubah pola pikir dan mindset itu. Nah, kemudian yang kedua, capaian yang ingin kita capai yaitu mahasiswa dapat menjelaskan konsep, ide, dan sumber potensial sebuah peluang. Dan yang ketiga, bagaimana mahasiswa mampu mengimplementasikan karakter wirausaha dengan cerdas. Nah, ini kemarin kita sudah kita kuliah sebelumnya sudah kita kilas dengan bagaimana usaha itu dengan cerdas, dengan ilmu. Nah, ini para mahasiswa semua, saudara-saudara, Bapak akan memutarkan sebuah video ya. Video ini nanti saudara pahami, saudara cermati, kemudian nanti saudara kasih komentar. Ya. Saudara kasih komentar. Waktu setelah video selesai, Bapak kasih waktu 2 menit, saudara kasih komentar dan kirimkan ke tautan grup mata kuliah kita ya. Nanti akan Bapak lihat. Oke, bisa dimulai untuk saya putarkan video? Bisa. Nah, oke, lihat ya, pahami dan nanti kasih komentar. Banyak orang meyakini bahwa untuk sukses kita harus bekerja keras. Mungkin keyakinan itu benar, tapi bisa jadi kurang tepat juga. Tahukah sahabat ruang belajar, ada loh model kerja keras yang justru membuat sahabat semuanya tetap stay dalam kemiskinan dan kegagalan. Pada video kali ini kita akan membahas 3 model kerja keras yang membuat Anda tetap miskin dan tetap gagal. Jangan sampai Anda melakukan ketiga model kerja keras tersebut berharap mendapatkan kesuksesan, justru sebaliknya yang akan Anda dapatkan. Pernahkah sahabat ruang belajar berkunjung ke pasar dan melihat beberapa orang berprofesi sebagai buruh angkut? Mereka adalah para pekerja keras. Mulai pagi sampai sore mereka bekerja dengan menggunakan kekuatan otot dan fisik mereka. Apa mungkin teman-teman pernahkah datang ke sebuah terminal di tengah malam? Ada begitu banyak orang yang menjajakan jasa ojek, kemudian becak, ataupun jasa transportasi tradisional lainnya. Mereka juga para pekerja keras. Ketika sebagian dari akhir, pelan namun pasti, kita juga pasti. Ya. Baik, itu video sudah kita lihat sama-sama.
Bapak kasih waktu 2 menit untuk saudara memberikan komentar, dan komentarnya kirim langsung ke tautan grup mata kuliah kita. Silakan, saya beri waktu 2 menit. Kita mulai dari bagaimana kita merubah mindset, ya, merubah pola pikir. Nah, saat ini kebanyakan dari para mahasiswa, anak-anak muda, bahwa kita kuliah itu lebih bangga setelah tamat nanti itu adalah untuk bekerja, ya, bukan untuk menciptakan sebuah lapangan kerja atau berusaha sendiri. Nah, ini yang banyak terjadi. Nah, ini sebenarnya kita pola pikir ini yang harus kita rubah saat ini. Kita memang tujuan utama kuliah, di samping mencari kerja juga kita sudah bermimpi bagaimana bisa menciptakan sebuah lapangan kerja atau pekerjaan sendiri. Nah, tapi memang merubah sesuatu tidak selalu membawa perbaikan, ya, membawa yang lebih baik. Kadang-kadang juga bisa berubah buruk. Tapi tanpa kita bisa melakukan perubahan, maka kita tidak akan pernah mengalami adanya perbaikan. Itu yang terpenting yang harus kita tanamkan. Nah, untuk melakukan perubahan itu kita harus berani, perlu keberanian, Nah, dan kadang-kadang bahkan dibutuhkan sebuah pengorbanan. Baik, ini ada statement dari Stephen, ya. Kalau Anda menginginkan sebuah perubahan kecil dalam hidup, maka ubahlah perilaku Anda. Perilaku yang berubah. Kalau Anda hanya mau berubah perilaku, maka Anda perubahan kecil dalam hidup. Tapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, maka ubahlah pola pikir kita. Nah, ini yang terpenting. Nah, mudah-mudahan kita bisa menanamkan itu. Nah, terus, begini para mahasiswa yang saya sayangi, untuk menjadi sebagai seorang pelaku wirausaha itu memang butuh keberanian. Nah, keberanian itu maka kita sudah dari awal itu sudah menentukan pilihan. Kita sudah menentukan pilihan. Nah, pilihan kita setelah tamat nanti mencari kerja atau menciptakan lapangan kerja atau berusaha sendiri, atau mencari kerja sekaligus membuka usaha sendiri, atau membuka usaha sendiri sekaligus sambil bekerja. Itu pilihan. Tapi harus kita pilih bahwa masing-masingnya berbeda. Kalau kita setelah tamat atau bahkan sambil kuliah sudah bisa menciptakan berwirausaha, maka sumber rezeki yang kita miliki itu, yang kita dapatkan itu bisa juga menjadi sumber rezeki bagi orang lain. Tapi kalau kita bekerja, maka kita menerima gaji. Karena hanya kita menerima gaji, maka rezeki yang kita terima itu merupakan rezeki kita sendiri. Nah, ini yang mendasar. Dan paling penting bahwa berwirausaha itu adalah sebuah pilihan. Pilihan itu dari awal sudah harus kita rintis. Nah, oleh sebab itu, dengan keadaan seperti ini, maka berwirausaha itu dapat menjadi sebuah solusi bagi berbagai persoalan sosial. Seperti banyaknya pengangguran, mengurangi kemiskinan. Karena pada saat kita sudah menciptakan lapangan kerja, itu akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dan yang kedua, semakin banyak yang berwirausaha, para kaula muda masyarakat Indonesia, maka akan semakin maju suatu bangsa. Terlebih lagi untuk di negara kita ini, Indonesia, kita berada di Provinsi Jambi dengan kekayaan alam yang melimpah, perkebunan yang luas, baik itu laut, darat yang sangat luas, maka ini
akan memungkinkan menjadi sebuah negara yang maju apabila pelaku-pelaku usaha itu tumbuh dengan baik, berkembang dengan pesat. Nah, ini akan membuat sebuah negara makin maju. Nah, oleh sebab itu, untuk memulai sebuah usaha, kita menentukan pilihan bahwa saya akan menjadi sebuah wirausaha, maka semuanya itu harus dimulai dengan adanya ide. Nah, ide ini bisa saja berasal dari mana saja. Dari mana saja. Banyak wirausaha mulai usaha bukan berdasarkan dari ide sendiri. Ya. Tetapi berdasarkan pengamatan, berdasarkan pengembangan. Ide-ide yang datang dari teman, dari keluarga, atau bahkan mencontoh seluruhan ide bisnis yang sudah ada, yang sudah lebih dulu berkembang. Nah, ini yang ide kita muncul dari pemikiran kita. Baru masuk, maka hanya muncul pertanyaan setelah kita mendapatkan memikirkan sebuah ide, apakah ide itu dari diri sendiri, apakah dari teman, apakah dari melihat, maka Anda harus membaca apakah semua ide bisnis itu juga merupakan peluang. Nah, ini saya coba mau tanya dengan Rodia ya. Halo Rodia. Ya, Pak. Apakah semua ide yang muncul dalam diri kita itu bisa menjadi sebuah peluang bisnis, peluang usaha? Boleh diulangi, Pak? Pertanyaannya. Ini, apakah semua ide bisnis yang ada dalam pikiran kita itu bisa merupakan menjadi peluang usaha? Bisa, Pak. Nah. Alasannya? Karena untuk membuat suatu usaha itu kita memerlukan ide-ide bagaimana dan apa usaha yang akan kita buat. Di situ kita juga akan bisa mencari tahu peluang usaha apa saja yang bisa kita kelola untuk membuat suatu usaha. Baik, terima kasih Si Radia. Gimana kalau menurut Al-Jufri? Ya, Pak. Nah, gimana menurut Al-Jufri? Apakah ide yang kamu dapatkan misalnya dalam perjalanan, dalam bertemu kawan, setelah sampai rumah beberapa ide muncul, semuanya bisa menjadi peluang? Tentunya ide tersebut akan dijadikan peluang dan dipikirkan matang-matang, Pak. Supaya kita akan mendapatkan tujuan yang akan kita dapatkan. Oke, ya. Dipikirkan dulu matang-matang ya, baru ya. Dipikirkan matang-matang dan harus tahu juga ilmunya, Pak. Karena bekerja keras tanpa ilmu percuma juga. Itu kata tadi ya, di panel tadi ya. Oke, dia bisa menjadi sebuah peluang. Nah, ini ciri-cirinya. Kita lihat ya. Peluang itu bisa dimiliki oleh setiap orang. Opportunity. Ya. Setiap orang punya kesempatan untuk mendapatkan peluang. Nah, untuk menciptakan peluang itu sendiri, sebaiknya kita sebagai pemula ini harus diawali. Yang pertama, minat dulu. Mulailah usaha itu dari sesuatu yang Anda sukai, yang paling Anda minati. Jangan sekali memulai usaha itu dengan sesuatu yang tidak Anda sukai.
Karena pekerjaan yang tidak disukai itu memang biasanya tidak akan berjalan dengan lancar. Maka minat dulu, minat. Minatilah sesuatu yang Anda minati, maka mulailah dengan itu. Bahkan orang banyak yang memulai usaha itu dari hobi. Yang tadinya hanya hobi, kemudian dilakukan terus-menerus, ternyata muncul ide. Setelah ide didapatkan, maka dia membaca situasi, ternyata ini sebuah peluang. Dilanjutkan menjadi sebuah jenis usaha. Nah, oleh sebab itu, apapun bentuknya yang Anda minati, jika Anda pikirkan bisa menjadi sebuah ide, sebuah usaha, silakan dicoba. Silakan dicoba. Nah, yang kedua, yaitu modal. Mulailah usaha itu dengan modal seadanya, tanpa ragu-ragu. Jangan bermimpi Anda baru memulai yang ilmunya belum cukup, pengalaman belum ada, tapi Anda sudah mulai dengan usaha yang besar, karena malu berusaha dengan sesuatu yang kecil. Padahal itu adalah sebuah yang keliru. Memulai usaha itu adalah dengan modal seadanya, tapi yang penting Anda tidak ragu, Anda yakin dan kerja keras dengan ilmu. Nah, mudah-mudahan dari yang seadanya tadi bisa menjadi besar. Nah, kalau memang Anda sudah yakin bahwa sebuah usaha itu jalan, maka baru Anda bisa. Nah, itu yang perlu. Nah, yang ketiga, membaca sebuah peluang itu adalah relasi. Diperlukan sebuah relasi, membangun sebuah usaha. Mulailah usaha itu dengan menjalin relasi. Maka sebelum Anda memulai sebuah usaha, maka bangunlah relasi. Beberapa kawan, beberapa keluarga, untuk saling mendukung terhadap apa yang Anda ingin kerjakan sebagai sebuah usaha. Karena tanpa relasi, usaha berdiri sendiri juga akan sulit untuk berkembang. Baik, nah ini ada beberapa cara untuk menilai apakah sebuah ide itu merupakan peluang yang baik. Yang pertama yang harus Anda nilai, kalau sebuah ide Anda pikirkan itu ada sebuah peluang, maka yang pertama, adakah ketersediaan bahan baku? Ada ketersediaan bahan baku? Kalau tidak ada, berarti tidak boleh dilakukan. Artinya itu bukan sebuah peluang. Kemudian ketersediaan tenaga kerja. Adakah tenaga kerja nanti pada saat usaha Anda itu sudah dibesarkan? Masih kecil mungkin bisa dikerjakan sendiri, tapi setelah besar apakah mungkin kita kerjakan sendiri? Tidak, misalnya. Nah, Anda tidak tenaga kerjanya. Nah, ini harus kita pikirkan. Kalau tidak ada, tidak mendukung, berarti ide itu walaupun bagus bukan merupakan peluang. Yang ketiga, pasar. Adanya pasar yang mendukung. Karena pasar itu adalah tolak ukur kita pertama. Produk kita akan dipasarkan kemana? Hilirnya. Yang keempat, potensi pertumbuhan pasar. Kalau kemungkinan pertumbuhan pasarnya tidak memungkinkan untuk menjadi besar, maka itu juga bukan sebuah peluang yang baik. Walaupun mungkin bisa dijalankan, tapi sebatas itu. Sementara usaha kita tidak mungkin berjalan di tempat. Harus sesuatu yang mendapat dukungan dari pemerintah saya ciptakan. Karena kalau saat ini banyak kegiatan UMKM yang dapat dukungan dari pemerintah. Nah, bahkan dibantu, dibina, bahkan dibantu dalam bentuk permodalan. Kalau memang usaha-usaha itu yang saat ini sedang booming dan sedang digerakkan oleh pemerintah yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Baik, ini ada video kedua, ya. Ada video kedua, saudara-saudara, mahasiswa. Bapak putar nanti kasih komentar seperti tadi ya, kirim ke grup tautan mata kuliah kita, oke? Siap? Halo. Siap, Pak. Siap ya? Siap, Pak. Ya, Pak. Menurut Anda, mana sih yang lebih baik? Pengangguran yang memiliki tujuan hidup atau pekerja keras yang tidak memiliki tujuan?
Para pekerja keras tapi tidak memiliki tujuan hidup membuat mereka akan berputar di tempat yang sama. Mereka tidak akan pernah berpindah dari satu level ke level berikutnya. Mereka tetap saja berkutat dengan kesulitan, kerja keras, dan rasa lelah. Karena mereka tidak memiliki tujuan hidup yang pasti, berapapun uang mereka pada akhirnya juga habis. Orang-orang yang bekerja keras tanpa memiliki tujuan hidup, sejatinya mereka sedang melakukan kesia-siaan. Mereka sedang menghabiskan waktu mereka untuk pekerjaan yang mereka pun tidak pernah tahu akan berada di mana akhirnya. Mereka tidak akan pernah mengerti akan kemana waktu membawa mereka, akan seperti apa akhir dari proses kerja keras yang mereka lakukan. Itu terjadi karena mereka tidak pernah memiliki tujuan hidup. Inilah satu model kerja keras yang tetap saja akan membuat Anda hidup dalam kesulitan, kemiskinan, dan kegagalan, yakni sebuah proses kerja keras tanpa memiliki tujuan hidup. Oleh karena itu, Anda tidak usah heran kenapa ada begitu banyak atlet yang di hari tuanya mereka seolah-olah hidupnya begitu menderita. Karena pada saat mereka melakukan sesuatu, pada saat mereka masih muda dan mencapai kejayaan, mereka tidak memiliki tujuan hidup. Mereka tidak tahu akan kemana akhir dari perjalanan mereka. Pada titik itulah mereka melakukan kerja keras dengan kesia-siaan. Karena mereka hanya bekerja keras tanpa pernah memiliki tujuan hidup yang jelas. Begitu juga tidak usah heran ada begitu banyak anak-anak muda dengan gaji yang tinggi. Karena mereka tidak memiliki tujuan hidup, seolah-olah kerja keras mereka menguap begitu saja. Uang yang mereka dapatkan tiba-tiba habis, tidak pernah tahu kemana perginya. Disinilah kita perlu mengimbangi kerja keras dengan tujuan hidup yang konkret. Kerja keras tanpa tujuan hidup hanya akan membuat kita menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran saja. Nah, baik. Itu video sudah Bapak putar, silakan kasih komentar. Kasih 2 menit, silakan langsung dikirim lagi ya. Materi kita selanjutnya yaitu karakter berwirausaha. Untuk kita menjadi seorang wirausaha, kita yang pertama harus berpikir kreatif. Jadilah seorang pemikir. Jangan biarkan pemikiran kita itu terhenti di situ saja. Setiap saat kita harus melakukan pemikiran ide-ide yang baru. Nah, pada saat kita melihat sesuatu masalah, itu adalah sebagai suatu kesempatan bagaimana kita meningkatkan dan bisa melakukan sesuatu yang baru. Supaya kita bisa bertahan. Dan pertahanan kita itu bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, kedua, kita sebagai seorang wirausahawan, maka kita harus memiliki strategi yang strong, strategi yang baik. Bagaimana kita bisa mengatur sumber daya yang kita miliki, mencapai hasil, langkah-langkah pendekatan, waktu, posisi, dan hal-lain yang harus kita lakukan, itu harus tersistematik. Nah, sehingga dengan strategi yang itu yang kita lakukan nanti akan mencapai tujuan dari ide yang kita miliki tadi sebagai sebuah usaha. Dan yang terpenting lagi adalah sebagai seorang wirausaha, maka kita harus berpikir inovatif. Ya. Inovatif. Maka orang selalu menyebutkan kreatif dan inovatif. Nah, kemampuan inovatif ini bagaimana kita bisa menambahkan sesuatu terhadap suatu produk yang sudah kita miliki atau yang dimiliki orang lain yang merupakan ide sebagai peluang tadi itu menjadi sesuatu yang baru. Sehingga kita dengan adanya inovasi selalu berkembang, maka kita bisa bertahan, bersaing, berkompetisi di pasar. Nah, makanya kalau kita dan sebagai pelaku usaha tidak mampu berpikir inovatif, maka biasanya kita akan tertinggal. Nah, yang ketiga, ini kita berwirausaha itu harus dengan cerdas. Berwirausaha itu harus dengan cerdas.
Nah, makanya tadi kita sudah melihat video bahwa kita berwirausaha itu yang pertama harus punya ilmu supaya kita menjadi wirausaha yang cerdas. Kemudian dengan video yang kedua ditambah bahwa kalau kita berwirausaha harus punya tujuan. Tujuan apa yang kita ingin lakukan? Anda kuliah ingin jadi apa? Gitu. Setelah tamat nanti mau kemana? Nah, dari sekarang harusnya sudah dititik beratkan. Tujuan kita mau kemana sebenarnya? Maka di awal tadi kita sebagai pelaku usaha itu sebuah pilihan. Apa yang menjadi pilihan Anda tujuan hidup ini? Nah, ada prinsip-prinsip untuk menjadi pelaku sebagai wirausaha yang cerdas. Yang pertama adalah pahami setiap tindakan yang akan kita lakukan. Jangan lakukan sebelum Anda paham. Berbuatlah selalu dengan ikhlas, berbuatlah selalu dengan berencana, terkonsep, dengan langkah-langkah dan strategi yang jitu. Makanya tadi ada karakter pelaku usaha itu memiliki strategi, punya kemampuan berstrategi. Nah, yang terpenting jangan sekedar iseng atau coba-coba. Kalau Anda sudah melangkah, punya ide, itu ide dipikirkan sebagai peluang, jangan lakukan dengan coba-coba. Apalagi dengan iseng. Sungguh-sungguhlah, mulai dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah itu baru Anda harus belajar, lalu mengevaluasi dan analisis setiap tindakan yang sudah dilakukan untuk perbaikan tindakan yang akan datang. Nah, ini pelaku usaha cerdas, kita harus punya ini. Sehingga kalau kita sudah bisa punya karakter sebagai pelaku wirausaha yang cerdas dengan langkah-langkah ini, maka peluang sukses selalu ada. Yang pertama, tadi disebutkan di awal dalam video, kerja keras. Tapi kerja keras dengan ilmu. Jangan hanya kerja keras saja. Kemudian tadi disebutkan video kedua, punya tujuan. Nah, dan lakukanlah tujuan itu dengan lurus dan benar. Yang terakhir, maka sebagai pelaku usaha, Anda harus cermat dan harus hemat. Baik, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan dengan video yang terakhir, nanti kita tutup ya. Video ini video yang terakhir, kemudian nanti tetap saudara berikan komentar, kesimpulan terhadap video, kirimkan melalui tautan mata kuliah kita. Siap? Siap, Pak. Yuk, dilanjut. Sadarkah Anda bekerja keras tanpa sebuah ketulusan? Bekerja keras tanpa mengenal waktu hanya membuat Anda hidup dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena tubuh kita punya hak, keluarga kita punya jatah. Jika semuanya kita habiskan hanya untuk bekerja, tanpa pernah memberi waktu untuk beristirahat, tanpa pernah memberi waktu untuk menikmati hasil pekerjaan kita, maka kita sedang hidup dalam kondisi penuh penderitaan. Inilah model kerja keras ketiga yang akan tetap membuat Anda hidup dalam kondisi yang seperti itu saja, yakni kerja keras tanpa mengenal waktu. Bisa jadi Anda sukses, bisa jadi Anda mendapatkan pencapaian finansial yang sangat tinggi, tapi cobalah Anda perhatikan bagaimana kondisi kesehatan Anda. Cobalah Anda perhatikan bagaimana relasi sosial dan relasi Anda dengan keluarga Anda, dengan orang-orang yang Anda cintai. Karena Anda menghabiskan sebagian besar waktu hidup Anda untuk pekerjaan, Anda melupakan satu kekayaan yang sangat berharga, yakni waktu untuk keluarga dan waktu untuk diri sendiri. Karena keputusan Anda terlalu bekerja keras tanpa mengenal waktu, akhirnya ada aspek kesehatan yang terlupakan.
Ada begitu banyak pengorbanan yang terlalu mahal untuk Anda bayar atas pilihan Anda untuk bekerja keras tanpa mengenal waktu. Bekerja keras tanpa mengenal waktu adalah sebuah kezaliman yang akan tetap menghantarkan Anda ujungnya pada sebuah penderitaan dan kegagalan. Jadi, tetapkanlah batas waktu Anda dalam bekerja. Boleh bekerja keras, tapi tetap kita harus punya batas waktu. Itulah 3 model kerja keras yang jika Anda lakukan salah satu dari ketiganya, Anda akan dihantarkan pada kesulitan. Apalagi jika Anda melakukan 3 model sekaligus dalam satu waktu. Anda sedang bekerja keras tanpa waktu, di saat yang sama Anda pun bekerja keras tanpa memiliki tujuan, dan pada sisi yang lain Anda sedang bekerja keras tanpa ilmu. Maka jika ketiga hal tersebut sedang Anda lakukan hari ini, stop, berhentilah. Baik, itu video terakhir. Berikan komentar, kirim ke tautan mata kuliah kita. Sebagai penutup dari Bapak, pada kuliah kita pada siang menjelang sore hari ini, bahwa yang diterangkan dalam video ini adalah kerja keras yang salah. Kerja keras yang salah untuk mencapai kesuksesan. Ternyata ada 3 hal terpenting yang kita penting. Untuk membangun jiwa wirausaha, kemudian kita bisa membaca sebuah ide dan peluang, itu untuk menjadi pelaku usaha yang cerdas, maka kita bekerja keras harus dengan ilmu. Jangan bekerja keras tanpa ilmu. Oleh sebab itu kita harus belajar. Maka Anda kuliah untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, kita harus punya tujuan. Dari awal masuk kuliah, Anda sudah punya tujuan. Dengan tanpa tujuan, maka tidak terarah apa yang ingin kita harapkan. Sehingga nanti ujungnya adalah sia-sia. Dan yang terakhir, bekerja keras dengan ilmu untuk mencapai tujuan, tapi jangan lupa sampai tidak punya batas waktu. Barangkali itu yang bisa Bapak berikan pada sore hari ini, yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Kita akan sambung di lain kesempatan minggu depan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.